dan dia menjadi Asap. dia menjadi burung. Burung itu adalah lambang freedom, kalau spiritual. Dia freedom, dia menuju ke tempat yang sudah disiapkan untuk dia untuk menjadi atau diperkenankan untuk reinkarnasi. Ini bagi kalian yang percaya reinkarnasi ya. Kalau kalian nggak percaya reinkarnasi, jangan dipaksa ya, karena ya dalam hidup ini kompleks ya, hidup ini luar biasa. Makanya aku bilang tadi, porsiku sebagai seorang spiritual, aku nggak mau dan nggak ingin menjudge orang. Apapun mereka datang ke aku peluk mereka, aku rangkul mereka. Istilahnya mereka, misalkan mereka tergoda dengan suami orang, ya, aku hargai dia datang. Kenapa? Karena ia ingin merubah hidupnya. Seperti itu. Namanya healing ya kan? Iya, itu kemudian masuk ke healing nanti ya. Karena itu pekerjaan nggak mudah. Untuk dia butuh support dari luar untuk supaya dia kekeh dengan keinginannya meninggalkan suami orang atau istri orang, bener kan? Nah, jadi karena aku sadar bahwa Tuhan itu membuat kita, menciptakan kita menjadi manusia, dan kita mempunyai tugas sebagai manusia. Tugas manusia itu apa, Ibu? Kalau secara simpel aja. Apa ya tugas manusia secara simpel? Tugas manusia itu kita harus memanusiakan orang lain. Dah itu aja ya. Itu aja, tugas manusia adalah memanusiakan orang lain supaya kita tidak menghakimi orang lain. Kita akan dengar kabar ya, atau melihat ada seekor anjing diseret atau apa. Itu aku tuh yang menangis. Aku juga kan. Ya, itu berarti empat kamu itu benar-benar peka. Aku banget juga. Jadi sampai itu kan aku bilang, semua orang tuh sebenarnya dikasih Horas Alamal. So, kembali lagi dengan aku Ibet Siagian di sini dan masih tetap dengan Kasuki ya, sebagai teman kita untuk ngobrol-ngobrol di part yang kedua ini. Dan di part yang pertama kita sudah ngebahas tentang dunia tulis menulis dengan Kak Suki ini karena kebetulan beliau sudah menerbitkan 3 novel, yang satu adalah bestseller dengan judul Si Embo. Dan di part yang kedua ini ada hal lain yang pengen aku sharing ke kalian, yang pengen kita bahas, yang aku sangat suka dunia-dunia seperti ini, tetapi aku penakut ya Kak. Jadi Kak Suki ini adalah seorang penulis, tadi kita sudah bahas ya teman-teman. Terus beliau ini adalah si pembisik kartu, tarot reader, terus konselor, healer, cenayang, spiritual, and indigo. Wow, itu kayak apa ya Kak? Indigo itu kadang-kadang indigo itu kalau di netizen Indonesia itu bisa dijadiin sebagai bahan bercandaan juga kayaknya. Iya, aku Indomie katanya. Indomaret. Iya. Jadi wow, ini aku belum ada pernah pengalaman ngobrol seperti ini dengan seseorang yang punya talent di bidang spiritual. Jadi ini pertama kalinya Kak Suki ini. Ini adalah salah satu alasan kenapa aku jauh-jauh datang dari Hoofddorp ke Helmond ini ya, di perbatasan Jerman Belgia ini, karena aku ingin mengetahui tentang kisah spiritualnya Kak Suki ini. Bagaimana Kak Suki ini dari seorang penulis, dari seorang yang sudah pernah mencicip dunia acting, tinggal di Belanda pula lagi. Kok bisa Kak Suki ini sampai ke dunia-dunia spiritual kayak indigo, kayak pembaca tarot. Dan Kak Suki ini juga bisa membaca past life kamu gitu ya Kak. Jadi salah satunya juga Kak Suki ini bisa kayak, kalau kamu punya sesuatu something happen yang tidak baik atau penakut atau pakai bagaimana, kita sebut karma. Oh, karma ya Kak. Iya, wow. Nanti aku bahas di sini apa itu karma, karena banyak sekali orang-orang yang misunderstanding about karma. Iya, oke.
Wow, ini sangat menarik sekali ya teman-teman. Jadi langsung aja nih kita tanya ke Kak Sukinya. Kak Suki, ini di sini juga aku baca nih dengan banyak sekali ya, kayak si pembisik kartu ya, tarot reader, konselor, healer, cenayang, spiritual, seniman, indigo gitu ya. Tapi yang kita bahas di sini biar penuh tujuannya. Tapi yang mau kita bahas ini spiritual ya, Kak? Yes, spiritual. Kalau boleh tahu nih Kak Suki, dari dunia menulis dan acting ini, kenapa bisa sampai ke itu ya? Kenapa ya? Kok Kenapa bisa? ya? Apakah itu datang tiba-tiba atau dari dulu sebenarnya sudah ngerasakan ada hal-hal seperti itu sebenarnya dalam diri, cuman kayak mengabaikan dan kemudian tetap datang akhirnya oke, atau gimana? Coba Kak diceritain sampai akhirnya bisa ada di tahap ini. Oke, karena ini sesi 2, aku boleh memberi salam ya? Ya, oh ya lupa. Namaste. Namaste. Jadi namaste itu mempunyai pengertian. Bahasa Jawa dong Kak, sapa pakai bahasa Jawa kan orang Ya Jawa. Allah, yang medok aja ya. Iya. Jadi begini, namaste itu punya tujuan atau ucapan atau pengertian. Namaste itu adalah ungkapan terima kasih. Matur nuwun. Matur nuwun Gusti Pangeran untuk apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Wow. Disingkat saja, namaste. Gitu. Jadi tadi pertanyaan Ibet ya. Gini Ibet, aku itu dulu waktu kecil, aku tuh suka melihat yang orang bilang katanya mata ketiga ya. Sixth sense atau apalah ya kayak gitu. Aku tuh melihat hal-hal yang nyata, yang maksudnya aku tuh selalu ketakutan dulu waktu kecil. Jadi aku tuh ngelihat yang rambut panjang kayak gitu, terus orang yang bener-bener ngeliatkan muka. Bahkan waktu itu aku ingat waktu umur 25 kayak gitu ya, ada laki-laki yang nggak tahu lah, pokoknya dia itu dari dunia lain yang dia itu bersama aku, dia menjaga aku. Nah, lama-lama aku menjadi terganggu, ya, terganggu banget. Terus aku tuh ingin menutup gitu loh, aku nggak mau seperti ini. Dan aku dulu waktu aku dari kecil aku suka bicara sendiri. Jadi aku tuh bicara sendiri itu punya kayak kan ada teman main kayak teman goib lah namanya gitu ya, zaman-zaman dulu atau jadi gimana? Aku merasa seperti aku punya teman aja, teman seusia aku. Jadi aku ngobrol sendiri. Pakai suara? Iya. Jadi orang kayak ngeliat aku, anak ini gila gitu ya. Nah, jadi mungkin itu awal-awal yang dibilang indigo itu seperti itu. Itu ya umur kan? Berapa waktu itu? Waktu itu masih kecil, seperti umur 9 tahun, 10 tahun sampai SMP lah. Aku suka ngobrol sendiri dulunya. Nah, akhirnya setelah aku besar, aku bilang aja sama diriku, aku nggak mau ngeliat gitu lagi. Aku nggak suka lihat-lihat gitu lagi, ya. Entah kenapa tiba-tiba aku tuh nggak bisa lihat, nggak bisa melihat lagi. Tapi beda lagi sekarang, sense-nya itu aku ngerasain. Bahkan karena kita hidup di Indonesia, kita tahu yang katanya kuntilanak lah apa-apa. Aku pernah didengerin suaranya. Itu ketawa ngikik banget. Itu aku pernah Ibet. Itu jadi, emang benar-benar ngedenger ya Kak? Iya, jadi ngedenger. Nah, jadi awal-awalnya. Tapi itu malam ya? Malam. Ya. Nah, jadi awal-awalnya aku tertarik dengan dunia spiritual itu, aku seperti merasa dalam diriku itu ada sesuatu. Nah, jadi indigo itu sebenarnya setiap orang itu diberi sixth sense loh, everybody ya. Tetapi banyak orang tidak bisa menggunakan, bahkan tidak bisa mengenali, tidak menyadari ya. Tidak menyadari. Nah, orang-orang yang menyadari ini biasanya mencari tahu, Ibu. Nah, karena orang indigo ini kepo banget, orangnya super ingin tahunya luar biasa. Nah, jadi mereka kemudian berangkat dari itu, pengen tahu apa sih yang terjadi dengan dirinya kayak gitu. Jadi hal-hal yang waktu itu benar-benar yang aku ini kenapa ya seperti itu misalkan tiba-tiba ada orang yang waktu itu ya aku ingat awal-awalnya ada orang yang kesurupan ya. Jadi tiba-tiba aku tuh yang melarang orang-orang itu karena kalau orang kesurupan itu kan dikasih apa-apa ya semintanya dikasih itu nggak boleh, jangan. Karena kita ngikutin dia dong yang di dalam itu,
nggak boleh. Tapi aku pernah dengar juga gitu Kak. Tapi katanya kita ngasih itu supaya dia mau keluar gitu. Enggak, sebenarnya itu malah kita dipermainkan. Jadi aku tuh yang melarang jangan dikasih. Kemudian aku tuh yang datang, yang aku bilang, hei kamu siapa? Itu yang nggak punya takut dan sebenarnya bukan aku gitu. Itu awal-awalnya. Nah kemudian aku berangkat dari menulis ya. Nah dari menulis itu sebenarnya dulu juga dimintain teman-teman, Agatha ayo dong nulis kayak nulis misteri pembunuhan ini. Nah tiba-tiba itu kayak rohnya yang datang ke aku. Itu udah mulai itu ya mulai. Nah kemudian aku tertariknya dengan ini awal aku tertariknya sama tarot. Sebelum tarot yang paling nyata itu aku pernah bermimpi seseorang yang aku kenal dan beliau itu meninggalnya bunuh diri. Nggak perlu disebut ya. Jadi kenapa sih orang ini selalu datang ke mimpiku? Itu pada saat dia sudah meninggal. Dan sorry to say meninggalnya itu bunuh diri. Ya. Jadi dia itu mendatangi aku dan dia bilang sama aku bawa aku ke cahaya. Aku bingung dong, dibawa ke cahaya kemana gitu. Tapi dia selalu datang. Iya. Jadi akhirnya dengan pengetahuanku dan waktu itu aku juga sempat belajar spiritual dengan seorang guru yang baik ya kan, yang membimbing spiritku. Kemudian aku tahu cara-caranya dan mulailah di situ aku belajar untuk membantu dia, si orang ini. Aku pun komunikasi sama keluarganya gini. Iya sih, ada temannya yang juga bilang aku didatengin sama dia dan dia juga minta tolong untuk dilepasin. Karena menurut kita ketahui, apalagi kalau kita berdasarkan agama ya, karena orang seperti itu kan meninggalnya nggak bagus atau apa-apa ya. Tapi kita di sini nggak boleh ngecas, ya. Itu bukan porsi kita. Kalau kita berpikir orang bunuh diri itu adalah orang yang nggak punya iman atau jauh dari Tuhan, itu salah besar. Karena jika ditarik ke belakang, ada something wrong dengan inner child-nya. Nanti yang akan aku kupas ya. Jadi singkat cerita, aku kemudian membantu orang ini untuk menuju ke cahaya dengan caraku. Nah, setelah itu aku dikasih lihat Ibet. Setelah aku mencoba menolong dia dengan caraku, cara spiritualku, dia itu mandi di mimpi ya. Nah, jadi aku ini orang yang sering mimpi dan menjadi kenyataan. Itu. Ya. Jadi udah gitu dia menampakkan diri di mimpiku itu. Dia mandi itu bersih kan artinya, mandi dan telanjang itu artinya dia sudah kalau kita itu kembali sama Tuhan kan telanjang ya. Jadi dia sudah dibersihkan, kemudian dia dijemput sama seseorang yang pakai topi besar, nggak kelihatan mukanya, dengan apa tuh namanya, dengan perahunya, dengan sauh gitu ya. Dengan sauh itu, and then kemudian dia duduk di belakang dan dia menjadi dia menjadi burung. Burung itu adalah lambang freedom kalau di spiritual. Ya, dia freedom, dia menuju ke tempat yang sudah disiapkan untuk dia untuk menjadi atau diperkenankan untuk reinkarnasi. Ini bagi kalian yang percaya reinkarnasi ya. Kalau kalian nggak percaya reinkarnasi jangan dipaksa ya, karena gini, kalau ditanya Suki, reinkarnasi itu ada nggak? Kalau aku bilang ada, ya ada, ya ada. Karena gini, reinkarnasi itu kan kita sekarang ini di mindset untuk tidak mempercayai reinkarnasi. Kita tidak mempercayai reinkarnasi ya, karena memang otak kita, logika kita sudah di mindset seperti itu untuk tidak mempercayai bahwa sekarang ini kita hanya di mindset kita hanya dimasukkan ke surga dan neraka. Tapi ternyata reinkarnasi itu ada, seperti itu. Penjelasannya sangat-sangat complicated. Karena aku bisa mengatakan reinkarnasi itu ada, aku pun punya pengalaman itu. Orang yang
reinkarnasi yang seperti itu. kakak temui secara spiritual ya. Dia Yang aku reinkarnasi. ketemu nyata. Itu berarti ngelihat past life? Oh enggak, Enggak. ketemu nyata. Jadi Wow. gini, aku pernah punya seseorang yang aku menganggap dia seperti anakku lah ya. Jadi teman-teman, Kak Suki ini ketemu dengan orang yang sudah bereinkarnasi lah, boleh dikatakan seperti itu ya? Gini, secara maksudnya aku cerita ya, Oh ya Kak. supaya nanti mengerti maksudku. Jadi aku punya seseorang yang sudah aku anggap banget kayak anakku gitu ya. One day dia meninggal. Oke. One day dia meninggal. Terus kamu percaya nggak? Sebelum dia meninggal dia pamit sama aku. Oke. Itu really aneh kan? Sebelum dia Dia meninggal, meninggal dia pamit. sakit. Ya, dia sakit. Oke. Dia pamit. Terus waktu 40 hari dia selalu datang di mimpiku. Oke. Selalu. Jadi nggak tiap hari, tetapi dalam waktu 40 hari itu dia datang terus. Dia panggil aku bunda kan, dia bunda gini ngobrol, benar-benar dia ceritain, dia datengin aku, dia kasih tahu tempatnya dia, nunggu katanya. Aku disuruh nunggu di sini bunda, tempatnya itu bagus dan dia meninggalnya masih muda ya. Tempatnya itu bagus, biru dan putih, jadi seperti pulau sendiri. Dia ada di pulau sendiri. Dia pakai baju putih-putih, ganteng sekali gitu kan. Aku tanya, kamu nunggu untuk buat ngapain? Aku masih nggak ngeh. Udahlah nanti bunda tahu katanya. Udah gitu, setelah 40 hari, mau 40 hari, dia bilang, bunda aku nggak bisa datang lagi ke bunda. Oke. Kenapa? Aku bilang, pokoknya aku nggak bisa datang bunda gitu. Terus dia pamitan sama aku, terus dia jalan-jalan naik sepeda sama aku. Nah setelah itu, kamu tahu dia nggak benar-benar nggak nongol lagi. Oke. Di mimpiku itu. Nah terus udah gitu, setelah 1 tahun kemudian kurang ya, aku melihat sebuah bunga teratai. Itu dia gini, dia mekrok bahasa Jawa, mengembang. Dia ini keluar gitu kan. Iya. Dia kuntumnya itu tersembul gitu kan. Di situ ada bayi yang keluar. Aku percaya. Bayi yang keluar itu maksudnya Itu gimana? dia reinkarnasi. Tapi emang bayi enggak kan? Iya, jadi Dari sepandangan kakak aja gitu iya, kan? sesuatu keluar dari teratai itu seorang bayi. Dan aku tahu itu dia Dalam mimpi. dalam mimpi. Oh. Ya itu aku tahu bahwa dia sedang reinkarnasi. Karena ya dalam hidup ini kompleks ya, hidup ini luar biasa. Makanya aku bilang tadi, porsiku sebagai seorang spiritual, aku nggak mau dan nggak ingin menjudge orang. Apapun mereka datang ke aku peluk mereka, aku rangkul mereka. Istilahnya mereka, misalkan mereka tergoda dengan suami orang, ya, aku hargai dia datang. Kenapa? Karena ia ingin merubah hidupnya. Seperti itu. Namanya healing ya kan? Iya, itu kemudian masuk ke healing nanti ya. Karena itu pekerjaan nggak mudah. Untuk dia butuh support dari luar untuk supaya dia kekeh dengan keinginannya meninggalkan suami orang atau istri orang. Bener kan? Nah, jadi karena aku sadar bahwa Tuhan itu membuat kita, menciptakan kita menjadi manusia, dan kita mempunyai tugas sebagai manusia. Tugas manusia itu apa, Ibet? Kalau secara simple aja. Apa ya tugas manusia secara simpel? Tugas manusia itu kita harus memanusiakan orang lain. Iya. Udah itu aja ya. Itu aja. Tugas manusia adalah memanusiakan orang lain supaya kita tidak menghakimi orang lain. Itu. Jadi siapapun yang datang sama aku welcome. Karena di sini kalian ingin melihat satu perubahan, melihat tujuan hidup dan misi hidup. Okay? Because everybody punya tujuan. Jadi mungkin teman-teman nanti kita bahas-bahas lagi. Tapi kalau teman-teman pengen kayak konsultasi dengan Kak Suki ini juga membuka online ya Kak. Tapi nanti akan kita bahas. Ini sekarang kita akan ngebahas satu persatu dulu tentang Kak Suki. Cuman sebelumnya nih aku mau bilang dulu ke suamiku, my love, you can sleep here like this. Ya, listening, ya, understand. Enjoy yourself ya Menir. Suamiku di situ. Soalnya karena aku suaminya luar biasa. Perjalanan jauh, jadi aku bawa ini penjaga hatiku ikut bersama perjalanannya ya. Nah,
itu tadi mengenai apa tuh Kak yang kita bahas itu? Tadi kan kita ngobrolin kenapa akhirnya aku tertarik seperti itu. Iya. Dan kemudian setelah pengalamanku yang seperti ini, akhirnya aku tertarik dengan tarot. Oke. Ternyata aku akhirnya tahu bahwa tarot itu adalah seni membaca lewat energi. Jadi kenapa aku bisa membaca orang yang katanya, ini bukan pengakuanku ya, katanya klien aku ketika dibaca readingnya itu akurasinya 90%, bahkan sampai 98%. Kalau 100% nggak mungkin ya, itu nggak boleh kita membuat satu pengakuan seperti itu. Jadi tarot sebenarnya adalah alat untuk mengintip gitu. Makanya kan aku kasih aku itu si pembisik kartu ya. Jadi guys, aku juga nanti pengen dibacain tarotku sama Kak Suki ini gitu ya. Mau tanya apa dia? Kita lihat nanti apa yang mau aku tanya dan apa hasilnya. Nanti kalau seandainya aku nggak bisa janji apakah itu akan aku tampilkan di sini ya. Karena memang butuh konsentrasi. Iya, aku nggak janji. Terus ya. Tapi mudah-mudahan bisa. Ya, terus juga kalau menurutku itu sangat privasi. Iya, nggak boleh. Kalau menurutku juga hasilnya sangat privasi dan something happen dan aku nggak akan tampilin aja, ya kan? Tapi sangat menarik ya untuk tahu dunia pertarot-tarotan ini ya. Maksudnya gini, kita bukan mau menduakan Tuhan, tapi kita pengen. Nah itu juga yang aku luruskan. Iya. Jadi kayak kita pengen tahu sesuatu yang mungkin kita akan bisa rubah untuk menjadi lebih baik lagi mungkin dari hasil ya, kalau memang menurut kita hasilnya kurang baik dari si pembisik tarot nanti begitu. Nah, bisik kartu. Jadi itu awal mulanya tarot gitu, itu tiba-tiba datang atau dipelajari? Keinginan datang. Tiba-tiba, aduh pengen baca tarot, beli tarot, karena coba terus pas baca langsung ngerti gitu. Iya. Jadi selama ini waktu aku nggak pakai tarot, jadi aku itu ketika misalkan tetap ya orang datang ke aku waktu di Bali itu banyak sekali orang datang ke aku itu sudah di Bali itu sudah, bahkan tinggal di Bali. Iya. Bahkan sebelum aku ketemu sama Diego kayak gitu, aku sudah berangkat ke situ ya. Jadi orang-orang sudah mulai tahu membicarakan aku seperti itu. Nah itu aku nggak pakai tarot dan waktu itu penglihatanku, aku dikasih penglihatan itu misalkan aku ngelihat kehidupan orang ya. Seperti aku disetelin video yang scan-nya itu pendek, misalkan 5 detik, tapi tentang itu. Terus aku ngomong, kok bener? Nah jadi jatuhnya dukun. Aku nggak mau, Ibet. Jadi kan orang itu gitu ya, orang Indonesia itu. Mungkin dulu namanya kita belum banyak nama Kak. Jadi kalau dulu mungkin cuma hanya satu nama dukun kan gitu. Kalau sekarang kan kita udah bisa kayak memisah-misahkan ya. Ada bahasa kerennya lah ya gitu ya, kayak indigo, kayak healing gitu ya. Tapi bagi orang yang nggak tahu sih tetap aja, kalau even dia tahu, tapi kalau misalnya dia itu kayak kita kan punya kayak dua sisi tuh, kayak apaan sih kayak gitu-gitu, boleh sama kupas dukun gitu. Boleh dong, ini semuanya kita kupas. Itu tujuan kita. Jadi indigo itu aku bisa memberikan garis besarnya aja. Indigo itu yang kita ketahui, yang simple aja ya, Ibet ya. Jadi indigo itu dibagi 4 ya. Indigo apa sih? Indigo interdimensional. Ya. Indigo ini dia adalah mereka yang sudah selevel paranormal. Level 1 lagi. Level 1 dia. Jadi dia paranormal banget. Sudah kayak dukun banget deh dia itu. Padahal bukan dukun gitu loh. Orang kan nggak ngerti, orang awam ini apaan sih indigo. Nah, indigo seperti ini yang ini dia lebih ke paranormal ya. Terus indigo kedua adalah humanis. Indigo ini dia lebih sisi empatnya itu lebih besar. Empat itu misalkan dia bisa banget ngerasain orang yang sedih, lebih ke emosional. Ini kayaknya aku deh. Aku tuh kalau misalkan dengar kabar ya atau melihat ada seekor anjing diseret atau apa, itu aku tuh yang menangis. Aku juga kan. Ya itu berarti empat kamu itu
benar-benar peka. Aku banget juga. Jadi sampai itu kan aku bilang Sama semua orang gitu. tuh sebenarnya dikasih sixth sense gitu sama Tuhan, tapi nggak tahu cara gunainnya, iya kan? Nah oke. Jadi terus kan. humanis ini mereka orang-orang yang bekerja biasanya terjun ke pelayanan Tuhan apapun itu, ya mereka terjun ke sana. Jadi orang-orang indigo humanis seperti itu. Jadi indigo mereka pertama itu jatuhnya kemana? Ke paranormal. Ya. Jadi seperti yang kita tahu, misalkan, mereka bisa lihat ini. Oke, yang satu tadi itu dia lebih ke arah dunia goib. Ya, jadi mereka bisa melihat sesuatu yang supernatural, yang kita nggak bisa lihat. Misalkan, itu ada itu, mana sih kita nggak lihat itu. Nah, itu indigo yang pertama ini. Goib lah ya. Yang jatuhnya ke sana. Nah, kalau yang humanis ini dia lebih ke pelayanan karena empatnya terlalu kuat. Dia lebih ke pelayanan, ke inilah. Dia lebih ke masyarakat. Ya, lebih terjun ke sana dia. Nah, indigo yang nomor 3 ini indigo konseptualis ya. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang punya struktur. Struktur dalam arti di sini orang-orang ini punya satu struktur yang kuat. Misalkan beliau ini seorang ilmuwan, misalkan beliau ini seorang dokter atau apa saja, karena dia ini punya struktural banget ya. Nah, dan dulu Ibet, kita itu pernah punya presiden yang beliau ini seorang indigo. Beliau ini adalah seorang panutanku sampai hari ini. Sebentar, aku belum menyuruh kamu menebak. Beliau ini adalah panutanku. Beliau ini adalah seorang yang aku kagumi sampai saat ini. Bukan berarti presiden-presiden lain tidak aku kagumi ya. Nah, beliau ini seorang, pokoknya luar biasa deh beliau ini ya. Bukan aku menganggap aku tetap berpikir bahwa semua presiden yang di Indonesia kita tercinta adalah orang-orang pilihan Tuhan. Udah itu aja ya. Tetapi yang ini yang aku mau bicarakan ini, beliau seorang indigo yang mungkin orang nggak nyadar sampai sekarang ini. Siapakah beliau? Aku tahu. Pasti Soekarno. Kenapa aku bilang Soekarno? Karena memang kadang-kadang aku suka baca juga di Google tentang spiritualnya dia, kayak yang tongkatnya dia itu ya. Itu salah satu juga katanya spiritual, barang pusaka spiritualnya Soekarno tuh, yang tongkat yang dia selalu bawa-bawa. Menurut kalian gimana? Pasti sama dengan aku. Kalau aku mau jawab di sini adalah Gus Dur. Gus Dur itu seorang indigo. Jadi indigo itu orangnya cerdas memang. Orang indigo itu cerdas karena sebenarnya indigo ini adalah seorang pendobrak. Karena mereka bisa melihat kebenaran yang orang lain nggak bisa lihat itu. Nah, indigo keempat adalah indigo artis. Ya, kenapa dinamakan artis? Karena Ibet percaya nggak, dari sebuah lagu yang dinyanyikan atau diciptakan itu bisa menjadi satu obat. Orang itu bisa menangis. Ketika menangis itu ternyata itu healing. Orang itu bisa tertidur, orang itu bisa tersenyum kayak gitu. Itu adalah masuk ke healing. Orang-orang seperti itu Tuhan memberikan satu, maksudnya dialah yang dipilih sebagai indigo artis. Dia bisa seorang pencipta lagu, pokoknya pelukis, yang berbau art. Nah, ya kan, artis itu kan seniman ya. Nah, itulah yang tadi aku bisa kupas di sini. Ada 4 indigo yang kita kenal ya. Kalau menurut kamu aku indigo apa? Ya kayak Kak Suki bilang lah, yang kedua lah ya. Kedua dan keempat. Iya. Sisi yang nomor satunya ada, tetapi kan aku udah kayaknya jatuhnya dukun. Aku nggak suka dibilang dukun itu. Karena goib gitu ya. Karena terlalu bersentuhan dengan metafisika akhirnya. Oke. Terus gini Ibet, tadi kan kamu bilang kamu mau melihat kartu kamu, ya kan?
bukan berarti kita mendahulukan Tuhan. Nah, ini loh anggapan yang keliru di masyarakat ya. Kalau kita datang ke seorang tarot reader, mereka sudah berasumsi, mereka sudah mengkategorikan bahwa itu mendahului Tuhan. Nah, sekarang mendahului Tuhan itu yang di sisi mana? Ya kan? Nah, sekarang gini, kalau aku bilang bukan mendahului Tuhan, tetapi kita bekerja sama dengan Tuhan. Ya, kenapa? Misalkan contoh orang itu mau bunuh diri karena beberapa klien aku datang ke aku, mereka punya keinginan bunuh diri. Ini contoh ya. Ketika mereka datang ke aku, melihat kartunya, ada apa sih Madam Suki? Aku kok punya keinginan seperti ini. Akhirnya dilihat kartunya. Si pembisik kartu kemudian bilang, ayo, ada apa di inner child kamu? Inner child itu apa? Inner child adalah sosok kecil di dalam diri kita yang terluka. Nah, inner child ini setiap orang punya, ketika mungkin kecilnya dulu dia dibedakan sama kakaknya, atau dia pernah dibully. Ini masuk ke tarot ya? Masuk. Jadi tarot itu sebenarnya ada pendekatan psikologi. Nah, orang itu kan makanya mindsetnya udah dianggap aja kita itu mendahulukan Tuhan. Padahal pekerjaan kita nggak seperti itu. Justru kita bekerja sama dengan Tuhan. Gitu. Tapi itu dia Kak, ada juga yang aku dengar tuh kayak kalau misalnya kita lagi ngebaca tarot itu kan, itu kan seperti Kak bilang si pembisik kartu, berarti ada yang ngebisikin juga ya. Nah, ada beberapa pendapat juga yang aku baca juga, si pembisik kartu itu bekerja sama ya dengan hal-hal gaib gitu, dimana itu kayak let's say katakan setan gitu kan, karena itulah yang memberitahu si pembaca ini gitu loh, si pembisik kartu itu adalah sosok setan ya, gitu kita bedain ya antara orang yang bekerja sama dengan setan dan bekerja sama dengan Tuhan. Oke, menarik. Jadi tadi Ibet kan bilang siapa sih yang membisikin? Sebenarnya yang membisikin adalah intuisi. Iya, aku setuju. Intuisi apa? Ya. Intuisi itu adalah firasat. Ya, intuisi itu adalah firasat. Setiap manusia ini punya firasat. Kamu percaya nggak? Intuisi itu ternyata bisa menyelamatkan masa depan orang. Oh iya, yes. Ya, aku percaya. Ya, percaya. Nah, sekarang kalau intuisi ini nggak boleh dipakai, ya Tuhan itu kan menciptakan kita dengan intuisi, dengan firasat. Misalkan Ibet mau berangkat ke sini, aduh kok tiba-tiba males ya, padahal semuanya udah siap, udah prepare, tinggal berangkat doang. Tapi kok kamu males? Nah, ikutin itu. Ternyata tiba-tiba kamu mendengar kabar, oh ya seharusnya kereta yang kamu naikin ini atau apa ini ternyata mengalami kecelakaan. Nah, itu kan namanya intuisi. Nah, kalau intuisi itu tidak diperbolehkan atau dilarang, buat apa dong Tuhan menciptakan intuisi? Nah, satu lagi, apa yang membedakan intuisi itu kita bekerja sama dengan setan atau yang baik lah, yang gitu baik lah ya. Jadi kehidupan ini kan kita bisa lihat yin dan yang ya. Di dalam yin ada yang, di dalam yang ada yin, itu kan. Tapi kan secara global kita bisa melihat, bisa mengatakan ada yin dan yang, ya kan? Nah, sekarang gini, cara membedakannya ketika kamu atau kalian datang ke tukang tarot, aku bilangnya tukang tarot, ke tarot reader, bedakan. Kalau dia memberikan advice yang bagus, yang positif, dan kamu setuju, jiwa kamu setuju, lakukan, berarti dia bukan dari yang sisi yang gelap. Kalau misalkan bertolak belakang, misalkan mau nggak dikerjain, nah dikerjainnya kayak gimana? Ya dibuat aja dia, ditutup rezekinya atau apa? Itu adalah sesuatu yang sudah berbalik arah, ya kan? Nah sekarang begini, ibarat kita punya pisau. Pisau itu kan punya dua sisi, dua mata, ya. Kalau kita gunakan di dapur, pasti akan berguna untuk memasak dan lain-lain. Kalau digunakan untuk cara menodong orang, membunuh orang, ayo, sama dengan intuisi.
tapi aku percaya dengan intuisi ya. Iya. Makanya kayak gini, aku tuh pribadi kalau seandainya aku mau kemana gitu kan, tapi tiba-tiba rasa malas Itu kan sekali gitu mau pergi, aduh pokoknya malas sekali gitu ya, malas banget deh. Tiba-tiba kayak hati bilang tuh, udah deh jangan pergi iya, gitu. itu kan. Jadi Dan kamu menuruti iya, dan aku menurutin. Aku nggak tahu itu benar atau enggak, karena setelah aku cancel atau apa mungkin aku nggak mendengar ada berita apa-apa gitu kan. Tapi ya aku kalau emang udah rasa kayak dari dalam Nggak serak hatiku, gitu soulku ya. bilang, Iya. udah aku nggak kepengen keluar, aku bakalan nggak pengen Iya keluar kan. gitu. Tapi memang ada seperti itu. Memang Tuhan itu memberikan firasat itu ya kepada kita karena untuk memprotek sebenarnya. Nah, ini bagaimana jika terjadi di kita mau meraih sesuatu atau goal kita yang namanya masa depan, karena nggak ada satupun orang yang bisa melihat masa depan, Ibet. Kalau dia seorang reader tarot terkenal di dunia pun nggak bisa dia melihat masa depan, itu bullshit ya. Iya. Yang bisa dia lihat adalah misalkan Ibet di sini, Ibet di titik A, masa depan itu di titik B, ya kan? Nah, sedangkan untuk menuju jalan ke B, Ibet, pasti kan kamu mempunyai jalan alternatif, ada jalan tikus, ada jalan tol, ada beberapa jalan. Nah, karena kamu bingung untuk pergi ke titik B itu, kamu membutuhkan reader tarot, membutuhkan intuisi dia, jalan mana sih yang sebenarnya ke sana, seperti itu. Oke. Mengerti ya? Jadi, bukankah itu kita bekerja sama dengan Tuhan, bukan sebaliknya? Coba dipikir. Nih aku mau tanya ke Kak Suki, tapi jangan langsung dijawab. Pertanyaannya adalah, Kak Suki kan bisa ngebaca ngebaca sesuatu dari tarot ya. Atau nanti kita bahas lagi tentang melihat past life-nya orang gitu ya, tentang past life-nya orang. Yang ingin aku tanya adalah, apakah Kak Suki sendiri bisa melihat masa depannya Kak Suki atau melihat past life-nya Kak Suki di dulu kala itu Kak Suki adalah apa gitu. Nah, sebelum kita mengetahuinya apakah Kak Suki yang bisa membaca tarot tentang masa depan orang dan melihat dia ini dulunya apa sih sebelum dia bereinkarnasi seperti sekarang ini, dia dulunya apa gitu, kehidupannya apa. Gitu kan? Sebelum dijawab, kita sudahin dulu part yang kedua. Kita masuk ke part yang ketiga teman-teman. Jadi jangan lupa part yang ketiga akan lebih menarik lagi, karena di part ketiga kita akan berbicara tentang bagaimana Kak Suki ini membaca past life-nya orang, dulunya dia sebagai apa? Apakah dulunya dia sebagai budak atau sebagai pangeran atau sebagai apa? Yang aku juga penasaran, karena aku ada curhat sedikit tentang Kak Suki, tentang diriku yang sangat penakut. Aku luar biasa penakut, dan Kak Suki ngasih tahu ada sedikit cerita yang dia tahu tentang past life-nya orang yang dia pernah beliau ini pernah experience kita sekarang berbicara tentang experience-nya Kak Suki. Jadi emang benar-benar yang real gitu. Nah, kita masuk ke part yang ketiga, dan see you in the part ketiga dengan sesi yang lebih menarik lagi. Namaste. Namaste.